saya masih punya talk show yang menarik dengan HDI. Kami undang teman-teman HDI dengan satu treatment yang spesial pada sore hari ini. Kami undang Arthur Trigustara. Ini adalah apiterapi konsultan otoris distributor of HDI. Oke, Pak Arthur, apa kabar? Mari kita akan bincang-bincang mengenai HDI. Saya pribadi pakai HDI, salah satunya madu. Oke. Ya. Arthur, ya, oke, mau tanya dulu HDI itu singkatan dari apa? Hayo. Oke, ya salam kenal semuanya. Sebelumnya nama saya Arthur. Ya, jadi HDI ini singkatan dari Harmoni Dinamik Indonesia atau biasa orang lebih kenal dengan nama High Desert. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini sebagian besar pasti udah pada tahu ya. Seperti itu. Nah, saya tahu produknya banyak banget ya. Iya. Nah, sebetulnya arahnya kemana sih? Suplemen kah? Obat kah? Oke, nah yang menarik sebenarnya di HDI ini memang concernnya kita itu adalah pada wellness. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, baik itu mulai dari food supplement maupun untuk skincare, kita bergeraknya di bidang itu. Dan uniknya adalah karena semuanya berbahan dasar dari perlebahan. Lebah? Itu. Lebah, betul. Oh, jangan-jangan nih belajarnya lebah. Nah, tenang, tapi saya nggak menyengat. Kalau yang ini saya nggak menyengat. Oke, nah boleh kita mulai. Silahkan, mungkin ada beberapa paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Arthur ya. Boleh, mungkin slide-nya boleh. Oke, nah nggak apa-apa sambil menunggu ya. Kita akan sambil jalan sharing dulu. Oke, jadi hari ini terima kasih untuk kesempatannya dari Bandung Medical Fair untuk kita boleh berbagi sama-sama di sini terkait bagaimana kita ini bisa menjaga kesehatan. Karena salah satu yang menjadi tantangan ya, kebetulan kalau saya dulu pendidikan saya dulu di farmasi klinis di ITB, yang memang menjadi tantangan zaman sekarang ini kan bagaimana kita tuh pengennya bisa terus sehat, pengennya bisa punya satu pola hidup yang simple, enak gitu ya, tapi bisa tetap sehat gitu kan ya. Karena memang makin kesini kita melihat bahwa makin banyak orang yang menyadari bahwa sehat itu penting banget. Makanya kenapa kita semua pasti hadir di sini, betul ya? Nah, dan salah satu yang mungkin belum banyak orang kenali itu adalah mengenai apiterapi. Oke. Nah, jadi boleh nggak saya pengen tahu dulu di sini kira-kira sebelum kita nanti membahas tentang apiterapinya, boleh nggak di sini ada yang membantu saya, satu orang mungkin siapapun dari antara Bapak Ibu, kalau ada boleh angkat tangannya aja. Ada nggak di sini Bapak Ibu kalau saya boleh tahu apa sih, mungkin mau berkeluh kesah gitu ya, mau curcol gitu ya. Apa sih yang selama ini menjadi tantangannya Bapak Ibu untuk punya pola hidup yang lebih sehat? Boleh mungkin ada satu orang siapapun, kalau ada yang mau boleh gitu ya. Ada mungkin, nanti ada hadiah dari kita juga ya buat yang mau maju sama-sama ke depan, nanti kita akan kasih hadiah. Boleh? Silahkan, Ci. Boleh maju ke depan. Oke, boleh kasih aplaus dulu. Ya, kita kasih aplaus sama-sama. Boleh maju ke depan, silahkan, Ci. Oke, dengan Ci siapa? Sorry. Dengan Ci Rahel ya. Nah, oke. Ci Rahel, thank you. Boleh Ci, kira-kira menurut Ci Rahel saat ini apa sih yang jadi tantangan kita atau kesulitannya Ci Rahel dalam menjaga pola hidup sehat tuh biasanya di faktor apa aja sih? Apakah makannya atau apa? Dari makanan ya. Kebanyakan kan apa yang kita makan itu menentukan kesehatan kita. Iya. Ya, itu makanan, terus dari tidur, pola tidur ya. Iya. Dari olahraga juga. Betul. Dari minum, misalnya minum kan kita terdiri dari banyak ini ya, air gitu ya, berapa persen, 10% dari air. Betul. Itu saya dengar juga ada cara minum yang baik gitu. Ya, betul ya. Jadi memang salah satunya juga nanti cara minum dan sebagainya. Tapi memang kalau secara umum, nah sebelumnya ini tepat sekali, boleh kasih plus ya. Thank you buat Cirahel, nih kita mau kasih. Ini ada hadiah, nanti souvenir boleh diambil di booth HDI ya, di sebelah sana. Nanti boleh
langsung ambil aja bawa vouchernya nanti untuk ditukarkan. Thank you, boleh silahkan duduk kembali. Thank you, Ci Rahel. Boleh silahkan duduk kembali. Ya, jadi boleh sambil di next slide-nya. Jadi benar ya, bahwa memang salah satu yang jadi kendala itu adalah paling banyak adalah masalah pola makan. Ya, itu yang memang jadi masalah hampir sejuta umat, termasuk saya. Gitu ya. Karena memang pola makan ini adalah sesuatu yang paling kadang-kadang susah buat kita kontrol. Betul? Kadang-kadang kita di sini saya yakin semua udah tahu, oh makan gula berlebih itu nggak baik buat kesehatan. Iya kan? Mungkin kita juga udah paham yang namanya, aduh kalau makan makanan yang tinggi kolesterol dan sebagainya itu kurang baik buat kesehatan. Tapi kadang-kadang namanya godaan, apalagi di era medsos sekarang ini, itu pasti banyak sekali tantangan yang membuat kita ya udah deh nggak apa-apalah cheating sekali-kali gitu ya. Kita cheating deh 1-2 kali kayaknya oke deh. Yang berujung akhirnya membuat itu jadi satu kebiasaan dan akhirnya memperparah kondisi kesehatan kita. Dan tantangan terberatnya itu adalah bicara pola makan, bagaimana kita bisa mindful eating. Ya, nah ini yang perlu kita sama-sama sadari dan pahami. Siapa di sini yang mungkin sedang menjalani juga ada yang, aduh cita-citanya kayaknya pengen kurus gitu ya. Atau pengen sehat dan sebagainya. Nah salah satunya yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur makanan yang komplit nutrisinya. Ya jadi kalau di sini saya termasuk berawal dari belajar, bahkan makan pun belajar cara makannya gitu ya. Bagaimana kita nih bisa makan yang benar. Nah salah satu tipsnya apa? Salah satu tips ya, kalau misalnya di sini teman-teman rekan-rekan di sini ada nggak yang suka makan mungkin sate kambing, gulai ya, dan saudara-saudaranya atau nasi padang mungkin gitu ya. Nah salah satu tipsnya apa? Kita kan pengen bisa menikmati makanannya, bisa dapat kenyangnya, bisa dapat enaknya, tapi nggak pengen dapat kolesterol dan kawan-kawannya. Salah satu tipsnya apa? Mulailah dari makan serat dulu. Ya selalu start dari fiber, karena sudah ada penelitiannya, nanti kita juga akan tunjukkan bahwa pada saat kita makan serat terlebih dahulu, itu dia akan membantu supaya kadar gula darah kita itu nggak langsung loncat. Jadi lebih terkontrol. Dan yang kedua apa? Lebih cepat kenyang. Dan kenyangnya lebih lama. Itu yang saya rasakan. Gitu ya. Lalu yang kedua selain dari serat, yang diperbanyak urutan keduanya adalah di proteinnya dulu. Sumber proteinnya yang kita konsumsi. Ya karena dia akan lebih bagus tentunya buat kesehatan. Sehingga gula yang kita makan juga nggak terlalu banyak. Nah karena sebelumnya pola makan saya pada zaman dulu itu memang lebih banyak pokoknya Portugal gitu ya. Kalau bahasa kita sehari-hari. Porsi tukang gali yang penting nasinya segunung enak kenyang gitu ya. Nah tapi masalah itu nggak baik buat kesehatan. Makanya itu beberapa tips yang saya kira ketika saya mulai coba jalani itu membantu. Tips yang simple. Lalu yang kedua adalah pola aktivitas. Karena balik lagi, hari ini juga penting. Kita sama-sama tahu bagaimana kita maintain activity, pentingnya kita berolahraga dan sebagainya. Itu memang harus kita biasakan, kita luangkan waktunya. Kadang-kadang orang mikir, olahraga harus yang ribet berapa jam sekian lama. Enggak juga. Kadang-kadang kita cukup mulai dari 10-15 menit, yang penting dapat enjoy-nya dulu. Dapat happy-nya dulu. Karena kalau kita udah happy olahraganya, ngebentuk habitnya akan jauh lebih mudah. Ya, lalu yang ketiga adalah pola istirahat dan manajemen stres. Ya, tentunya ini juga penting. Nah, pola istirahat, siapa di sini yang tahu kira-kira gimana sih cara ngecek yang simple kalau kualitas tidur kita nih udah bagus atau belum? Ada yang tahu nggak? Kan kita harus bisa ngecek ya, bisa nge-trace. Bagaimana sih pola tidur saya ini udah benar, udah bagus atau belum gitu kan? Nah, ada yang tahu kira-kira? Ada hadiah juga, kita ada 3 hadiah soalnya ya hari ini ya. Oke, ada yang mau bantu jawab mungkin kira-kira ada yang tahu nggak cara ngecek, kualitas tidur saya ini udah bagus atau belum? Nah, ada yang tahu? Wah, ternyata masih banyak yang belum tahu ya. Oke, nah ini saya kasih beberapa tips ya. Jadi cara kita ngecek kalau tidur kita selain jumlah jam kita udah sama-sama tahu 5-7 jam, ya itu yang idealnya. Terus bagaimana cara kita mengecek kalau kualitas tidur kita itu sudah bagus atau belum? Yang pertama, kalau tidurnya kita ini sering kebangun itu pasti ada something wrong dengan kualitas tidur kita. Entah karena faktor hormonal dan sebagainya itu.
Yang kedua adalah kalau susah tidur udah pasti. Ya merem gitu ya, udah merem berjam-jam tapi tetap nggak bisa tidur. Nah itu tanda-tanda juga ada gangguan kualitas tidur. Nah yang ketiga yang nggak banyak orang pahami, nggak banyak orang sadarin adalah apa? Kalau kita udah tidur nih, biasa tidurnya mungkin cukup secara jumlah jam tidur ya. Cuman pada saat kita bangun, badan tuh pegal-pegal semua. Ada yang pernah ngalamin nggak kayak gitu? Ada? Wah sebagian pernah mengalami ya. Saya termasuk yang katakan karena saya juga dulu ngalamin gitu ya. Bangun tuh pegal-pegal nggak enak kayak habis dipukulin orang badannya. Padahal tidur jamnya cukup. Nah itu sebenarnya ciri-ciri bahwa kualitas istirahat kita itu kurang optimal pemulihannya. Makanya 3 ini yang penting untuk kita jaga sama-sama. Dan tentunya salah satu yang menjadi challenge-nya adalah tadi. Bagaimana kita bisa tetap menjaga 3 ini dengan di kondisi seperti sekarang ini. Dengan stress level yang tinggi dan sebagainya. Makanya kenapa pentingnya punya komunitas. Ya untuk kita juga selalu bisa manage stres kita. Ya ini salah satunya di sini. Oke dan yang berikutnya. Nah jadi kalau kita boleh simpulkan. Sebenarnya setelah kita menghadapi kebanyakan orang kan susah untuk menjalani pola hidup sehat tuh karena aduh kayaknya ribet deh. Aduh kayaknya ribet deh. Kalaupun gak ribet pengennya kalau bisa yang pertama yang alami. Pengennya yang natural deh caranya gitu kan. Balik lagi ke sana. Yang kedua apa? Cari yang memang sudah terbukti aman dan bermanfaat. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita cari yang anti ribet. Yang simpel caranya mudah untuk kita lakukan. Dan ternyata hari ini apiterapi, boleh di next. Oke, apiterapi ini menjadi salah satu yang banyak diminati hari-hari ini. Nah apiterapi ini bukan terapi dengan api ya, jadi jangan bayangkan Bapak Ibu ketemu saya terus saya bakar, enggak gitu ya. Karena kita bukan terapi dengan api gitu ya. Tapi apiterapi ini apa? Apiterapi ini adalah terapi berbahan dasar menggunakan dari perlebahan. Di mana varian terapinya itu ada banyak sekali, ya baik dari produk yang dilahirkan oleh lebah, entah itu madu, royal jelly, polen, propolis, dan sebagainya, ataupun dari venom ya, dari sengatan lebahnya itu juga ada beberapa yang menggunakan untuk terapi. Nah dan di segmen kali ini kita akan lebih fokus membahas di nutritif apiterapi, bagaimana terapi nutrisi lewat perlebahan. Oke? Boleh di next. Oke dan HDI saat ini kita sudah berada di Indonesia kurang lebih 30 tahun. Dan memang kita concern utamanya adalah di sana. Dimana kita ingin sekali membantu bagaimana setiap orang itu bisa jauh lebih sehat dengan alami. Dan sudah proven bahwa dia baik, bermanfaat, aman dan juga simple. Dan saat ini kita sudah ada kurang lebih 150 center se-Indonesia. Dan semuanya kita sudah connect by apps. Jadi benar-benar memudahkan sekali. Ya, next. Oke, nah kalau tadi saya bilang terbukti ya secara ilmiah, tentunya harus ada buktinya dong risetnya gitu ya. Dan ternyata memang kalau Bapak Ibu cari jurnal-jurnal penelitian terkait produk-produk perlebahan itu memang sudah sangat banyak sekali. Ya seperti contohnya ini kita ada pembahasan terkait madu, bagaimana madu ini membantu untuk kualitas hormon seseorang bisa lebih baik, ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya, boleh di next saja, kita akan cepat aja di bagian ini. Serta pemanfaatan antioksidan tentunya ya. Oke, next. Nah ngomong-ngomong soal perlebahan, ya, kita saat ini secara umum, produk perlebahan nutritif ini ada 4 tipe yang paling banyak diperlukan. Dan setiap produk dari lebah ini ternyata punya fungsi yang spesifik. Contohnya ada yang namanya madu, ya madu itu kan dari nektar bunga. Dan madu ini sangat baik membantu untuk menjaga fungsi pencernaan kita. Jadi di sini kalau mungkin ada Bapak Ibu yang suka minum madu, nah ini sebenarnya madu ya baik gitu ya. Karena memang dia membantu utamanya adalah untuk fungsi pencernaan dan yang kedua untuk bisa membantu mengencarkan dahak. Lalu yang kedua ada yang namanya bipolen atau biasa orang taunya serbuk sari bunga. Nah bipolen ini dia akan membantu untuk melengkapi kebutuhan nutrisi kita. Ya terus yang ketiga ada bipropolis yang ini membantu sebagai antioksidan. Ya serta untuk menjaga imunitas supaya kita nggak gampang sakit. Dan juga propolis ini ternyata setelah diteliti dia juga bisa membantu untuk mengikis plak-plak kolesterol maupun asam urat.
Makanya kenapa ini juga banyak hari ini dicari gitu ya untuk maintain, termasuk di keluarga saya. Orang tua saya pun menggunakan dan saya pun minum secara rutin. Ya, lalu yang berikutnya ada Royal Jelly. Nah, kalau ini biasa favorit ibu-ibu gitu ya. Kenapa? Kalau kemarin kita lagi banyak dengar yang namanya collagen drink, pasti sering dengar ya. Wah, semua lagi heboh minum yang namanya collagen drink. Ternyata dari ribuan tahun yang lalu, dari zaman dahulu kala gitu ya, sudah ada natural collagen drink yang itu adalah Royal Jelly ini. Dimana fungsinya dia membantu untuk regenerasi sel, lalu dia juga bisa membantu untuk anti-aging tentunya ya, serta untuk memperbaiki fungsi hormon dan fungsi syaraf. Oke, ini. Nah, boleh dilanjutkan slide-nya. Dan apa yang membuat saya yakin waktu saya mengambil keputusan untuk saya megang distribusi ini dan mengkonsumsi secara rutin, karena ternyata dari segi produk, perusahaan maupun bisnis ya, semua sudah memiliki sertifikasi. Mulai dari Badan POM, pasti penting banget itu udah ada. Ya, sertifikasi halal kita juga sudah lengkap. Tapi juga yang nggak kalah penting, produk-produk kita juga sudah masuk di dalam MIMS. Di mana MIMS ini merupakan salah satu referensi bagi tenaga medis untuk meresepkan biasanya obat ataupun suplemen. Dan produk-produk kita semua sudah ada di sana. Gitu. Dan bahkan bukan cuma di situ, untuk produk-produk kita juga sudah digunakan sebagai makanan pendamping atlet di 3 negara ya, di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Oke, boleh di next. Nah, ini ada yang sudah pernah konsumsi atau pernah lihat produknya? Berapa banyak mungkin yang sudah pernah tahu dan konsumsi? Oke, sebagian sudah, sebagian belum ya. Oke. Nah, mungkin saya sambil perkenalkan terlebih dahulu. Oke, yang tadi kita di HDI juga punya yang namanya Bipolen tadi yang sudah sempat saya bahas. Di mana Bipolen ini akan membantu untuk melengkapi kebutuhan nutrisi. Supaya kita ini nggak gampang capek. Ya, ini. Atau yang kedua, siapa di sini yang suka gampang lupa? Ada nggak yang suka gampang lupa? Ya, saya termasuk yang, aduh kadang-kadang naruh kunci lupa di mana gitu ya. Atau naruh barang kadang-kadang, aduh tadi di mana, naruh handphone di mana. Nah, buat yang suka lupa, ini bagus banget. Ya, yang paling bahaya yang penting jangan sampai lupa istri atau suami. Nah, itu jangan gitu ya. Itu panjang nanti urusannya. Tapi yang jelas untuk Polen Energy ini dia membantu selain melengkapi nutrisi, menjaga daya ingat juga serta menjaga konsentrasi. Ya, dan ini sangat baik untuk dewasa maupun untuk anak-anak. Lalu yang kedua kita punya yang namanya Royal Jelly yang tadi sudah sempat saya bahas. Ya, di mana ini membantu untuk regenerasi sel, memperbaiki sistem syaraf dan juga hormon. Makanya kenapa termasuk papa saya sendiri baru saja stroke bulan Februari kemarin. Ya, dan puji Tuhannya bersyukur papa saya kebantu banyak, salah satunya juga lewat Royal Jelly ini. Buat pemulihannya. Gitu, makanya kenapa dalam waktu hitungannya cukup cepat 1 bulan papa saya posisinya itu udah benar-benar sekarang udah bisa aktivitas normal lagi. Jadi memang benar-benar saya bersyukur yang pasti kesembuhan dari Yang Maha Kuasa. Tapi saya melihat bahwa memang dari sini ternyata banyak sekali membantu gitu ya untuk kesehatan keluarga saya. Dan juga bisa membantu untuk menormalkan fungsi hormonal ya. Lalu yang berikutnya untuk propolis sendiri, kita punya ada propolis, propoelix ya, termasuk ekstraknya dari propolis ini dan propolis plus. Nah, di mana ini fungsi utamanya adalah untuk protection yang tadi sempat kita bahas ya. Jadi untuk membantu menjaga imunitas serta tinggi akan antioksidan ya. Jadi supaya kita ini nggak gampang sakit, nggak mudah terkena radikal bebas gitu ya. Jadi terlindungi pada saat kita terpapar radikal bebas. Dan terakhir, produk unggulan kita yaitu ada Clover Honey yang mana ini membantu untuk penyerapan nutrisi. Jadi kalau di sini ada yang suka minum yang manis-manis ya. Nah, kalau suka minum manis-manis tapi pengen yang aman gimana ya supaya kita bisa minum yang manis tapi gula darah nggak naik. Nah, maka madu ini bisa menjadi salah satu pilihan. Karena Clover Honey kita itu sudah terbukti bahwa glycemic indexnya itu rendah. Makanya kenapa aman. Ya, dan papa saya juga memang penderita diabetes sebelumnya dan sudah konsumsi ini 10 tahun lebih dan puji Tuhannya juga terkontrol gula darahnya. Makanya kenapa ini ngebantu banyak buat keluarga saya. Ya. Lalu yang berikutnya dia juga membantu memperbaiki fungsi pencernaan, fungsi hati ya, dan kelebihannya karena kadar airnya dia rendah. Oke. Nah, kita boleh next aja. Nah, ini tadi udah dibahas. Next. Oke. Nah, sekarang
siapa di sini yang tahu cara ngetes madu yang campuran sama madu yang masih pure? Ada yang pernah tahu nggak? Belum ya? Oke, nah saya kasih beberapa tips ya. Kita akan lihat sama-sama, boleh di yang sebelumnya. Tadi ada videonya. Nah ini kalau Bapak Ibu di rumah punya madu, boleh coba dilakukan pengujian ini. Ini untuk ngecek apakah madunya pure atau sudah campuran. Oke, boleh di play videonya. Oke, nah nggak apa-apa sambil kita lihat di sana. Oke, saya akan langsung kasih contoh yang simpel. Cara ngecek untuk madu itu seperti apa. Bapak Ibu boleh ambil madu sesendok, taruh di piring putih. Ya, taruh di piring putih yang ada di rumahnya. Lalu kasih air sampai permukaannya tertutup rata. Oke, setelah airnya tertutup rata, itu kalau kita limang, kita goyangkan, nanti dia akan membentuk heksagonal seperti ini yang kita lihat sama-sama di gambar ini. Oke, jadi kalau dia nanti dilimang, kebentuk heksagonalnya, berarti itu madunya masih pure. Sedangkan karena hari ini sudah banyak madu-madu yang campuran, bahkan madu palsu kalau teman-teman lihat ya, di berita itu cukup banyak. Biasanya kalau madu yang palsu ataupun yang campuran, itu kalau dilimang, dia nggak akan kebentuk heksagonal seperti ini. Makanya nanti kita boleh cek, gitu ya. Terus yang kedua, yang bisa kita lakukan, apa kalau kita mau ngetes madunya masih bagus atau enggak? Coba masukkan ke freezer. Jadi kalau madu itu kandungan airnya tinggi atau sudah dicampur air, biasanya dia akan beku. Sedangkan madu yang pure, yang masih murni, dia nggak akan beku. Meskipun ditaruh di freezer. Mengental iya, tapi nggak akan beku. Gitu ya. Nah lalu yang ketiga, selain dari itu boleh kita coba juga kalau setelah dimasukkan ke freezer, ternyata dia muncul kristal-kristalnya seperti ada endapan. Nah itu tandanya bahwa madu itu sudah ada tambahan gula biasanya. Karena kalau madu asli dia nggak akan kebentuk kristal. Ya dia nggak akan pernah mengkristal. Nah itu salah satu tips-tipsnya untuk kita bisa ngecek. Karena kadang-kadang suka ada yang bilang gini, mitosnya kan katanya gini. Oh kalau madu asli itu kalau misalnya dibakar nyala, ada yang pernah dengar? Ya atau yang bilang oh kalau madu asli nggak bakal disemutin katanya. Benar? Pasti pernah dengar ya? Saya dulu juga taunya gitu. Ternyata itu semua adalah mitos ya. Kenapa bisa mitos? Faktanya itu sebenarnya madu yang gak disemutin, yang dibakar nyala, itu adalah ciri-ciri madu yang sudah terfermentasi. Kok bisa madu terfermentasi? Biasanya karena prosesnya yang tidak steril pada saat pengambilan. Sehingga apa? Kadar air yang tinggi ditambah kandungan gula yang ada di dalamnya, plus proses yang gak steril tadi menghasilkan alkohol. Nah alkoholnya ini yang membuat kenapa dibakar nyala dan terakhir nggak disemutin gitu ya. Kenapa? Karena kayak peyem, kalau kita makan peyem juga kan, peyem kan manis tapi nggak disemutin ya. Nah ini, jadi justru kalau madu yang pure, yang asli, dia nggak akan disemutin gitu. Oke, madu yang asli justru dia akan tetap disemuti seperti itu. Oke, next. Nah dan ini ada beberapa fun fact juga ya, kenapa? Salah satunya saya juga memilih untuk mengkonsumsi si Propoelix tadi, kalau tadi kita udah bicara yang madu ya. Nah yang Propoelix sendiri kenapa akhirnya saya minum secara rutin? Karena memang masalahnya di sini kan kita pasti sering ya terpapar yang namanya udara polusi kendaraan, makan juga kadang-kadang saya cukup sering jajan gitu ya, yang kadang-kadang kita juga nggak bisa guarantee namanya jajanan 100% sehat gitu ya. Nah itu kan menjadi sumber radikal bebas buat kita. Banyak orang kalau kita ngobrol-ngobrol gitu ya, suka diskusi, mereka bilang gini, buktinya zaman oma saya dulu, zaman papa mama saya dulu gitu ya, pada saat dulu, kayaknya nggak butuh tuh yang namanya suplemen dan kawan-kawan. Buktinya tanpa suplemen aja, oma saya puji Tuhan dikasih umur panjang. Oma saya meninggal di umur 102 tahun. Itu, dan itu posisi nggak minum suplemen loh, oma saya sehat loh. Gitu kan, terus kenapa hari ini saya memutuskan untuk minum? Loh buktinya loh orang tua saya aja sehat walafiat gitu kan, seperti itu. Nah masalahnya kondisi zaman dulu sama zaman sekarang ini kan udah beda, ya kan? Nah paparan radikal bebas tadi udah makin lama makin banyak. Sedangkan antioksidan yang bisa diproduksi oleh tubuh seiring bertambahnya usia itu makin jumlahnya kalau kita lihat di grafik ini makin turun. Itulah yang membuat kenapa
kita membutuhkan tambahan dari luar. Seperti itu. Ya. Nah, ini sudah ada beberapa dari riset penelitian ya. Oke, di next saja boleh. Nah, dan kenapa akhirnya saya minum si propoelik? Karena kalau kita sering dengar soal antioksidan dan sebagainya, ternyata ada standar ilmiahnya. Bagaimana makanan itu, seberapa banyak sih kandungan antioksidan dalam satu makanan, itu sudah ada standar secara ilmiahnya, yaitu lewat ORAC test ini. Ya, dan kita sudah dites untuk propoelix ini, kadar nilai ORAC-nya itu adalah 21.921. Jadi benar-benar tinggi banget. Makanya kenapa ini efektif dan sangat membantu. Ya, oke, boleh di next. Ya, dan kita juga ada banyak kandungan antioksidannya. Jadi kurang lebih dalam satu produk propoelix ini kita punya ada sekitar 8 komponen antioksidan. Ya, dan ini dengan sifat yang berbeda-beda. Dan salah satu yang spesial itu juga ada yang namanya caffeic acid phenylethyl ester, di mana dia sudah ada penelitiannya untuk membantu menekan pertumbuhan sel kanker. Ya itu. Oke, boleh di next saja. Dan bersyukur kemarin kita juga baru saja berkolaborasi kembali dengan Kemenkes. Jadi nanti waktu kemarin kita sempat berkolaborasi di saat pandemik. Ya, karena kita membantu untuk semua tenaga medis, kita mensupport untuk propoelix untuk menjaga imunitas dari semua teman-teman yang bergerak di bidang medis, karena garda terdepannya ada di mereka ya tentunya. Makanya kenapa kita mensupport. Dan nanti boleh dicek, kemarin kita juga baru selesai berkolaborasi dengan Kemenkes untuk membantu kembali di 50 rumah sakit. Ya, untuk membantu menjaga kesehatan tenaga medisnya. Karena bayangin kalau mereka teman-teman tenaga medis yang sakit, terus gimana kita gitu ya. Siapa yang akan ngebantu kita? Makanya kenapa kita sama-sama saling jaga dan kita berusaha berkontribusi di sana. Oke, next. Ya, nah ini beberapa rumah sakit yang sudah berkolaborasi. Oke. Ada Rumah Sakit Cipto, Fatmawati, Rumah Sakit Persahabatan, dan banyak rumah sakit lainnya tentunya di sini ya. Oke, boleh di next saja. Oke, dan selain itu ada beberapa produk lainnya yang nanti Bapak Ibu bisa coba, ya bisa kunjungi di booth kita untuk bisa melihat nanti manfaatnya. Kita akan next saja langsung ke bagian skincare-nya. Boleh next. Next. Nah, dan ini yang paling menarik ya, karena seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa selain untuk kesehatannya, kita juga punya untuk produk perawatannya. Ya, yaitu skincare-nya di mana semua formulasinya itu ada di Korea. Ya, kita semua base-nya dari Korea tapi tetap bahan baku dari perlebahan. Di mana Biskin series ini itu kita membagi menjadi 2 lini. Yang pertama ada V-Line series, ini untuk tipe kulit yang normal ke arah berminyak. Ya, normal to oily. Sedangkan yang W-Line ini untuk normal to dry skin. Ya, seperti itu. Dan selain itu kita juga ada SS cream ya, ini foundation sekaligus buat SPF-nya juga udah lengkap. Ada anti acne juga serta loose powder, dan kita punya beauty device yaitu LV Pro. Di mana ini juga cukup banyak mereka yang pakai untuk sehari-hari, bahkan juga menggunakan untuk usaha. Karena ternyata efeknya cukup instan ya, jadi akhirnya membuka perawatan juga menggunakan LV Pro kita. Dan selain itu juga kita di sini ada awardnya sudah cukup banyak yang nanti kita bisa saksikan sama-sama. Dan tentunya kalau udah bicara skincare kayaknya nggak afdol kalau kita nggak demo ya, nggak langsung demo gitu, nggak langsung lihat langsung perubahannya. Dan tentunya untuk demo nggak akan dengan saya gitu ya. Kenapa? Kalau dengan saya nanti ada extra scrub mungkin di tangan saya gitu ya. Jadi saya akan panggilkan salah seorang yang banyak sekali juga saya belajar dari beliau. Beliau merupakan salah satu beauty consultant dan smart skin advisor dari Biskin yang sudah melengkapi sertifikasinya secara komplit. Dan hari ini juga menjadi salah seorang crown counsel dari HDI ya dan Biskin. Oke, nah mari boleh saya undang Bu Tuti Kurniawan, boleh untuk, oke. Nah ini tadi yang demonya ya. Oke, nggak apa-apa, langsung ke yang ini, nggak usah, nggak apa-apa, tadi udah. Oke, dan kita akan langsung panggilkan sama-sama.
Nah sebelumnya mungkin kita mau minta satu orang volunteer karena kita akan mau melakukan yang namanya eye treatment untuk ngelihat perubahan dari si kondisi matanya ya menggunakan dari Biskin Series. Boleh mungkin ada satu orang atau kita tunjuk aja mungkin? Kalau kita tunjuk aja katanya, oke boleh. Selamat sore semuanya. Masih semangat? Kalau nggak semangat, nggak asik ya. Ada yang mau dicobakan untuk eye treatment di sini? Boleh mungkin saya minta tolong untuk dipajang produk-produknya. Tes. Sip. Ada yang suka sering lihat HP atau yang suka sering juga bekerja di laptop, komputer, boleh? Ada yang mau coba? Mungkin siapa? Bapak? Iya, siap. Jangan ragu-ragu, saya sudah jinak, nggak usah takut-takut. Ya, silahkan. Mungkin perkenalkan dulu, saya Tuti Kurniawan. Silahkan duduk Pak. Namanya siapa? Martin. Apa kabar? Masih semangat? Kacamatanya gimana? Boleh dibuka? Iya. Suka mata lelah? Suka mata lelah? Iya lelah. Sudah lelah. Kalau lihat yang kinclong-kinclong kira-kira gimana? Masih lelah nggak? Agak-agak. Oke. Boleh pegang ini mungkin ya. Nanti dirasakan gimana rasanya. Baik. Terima kasih Bu Feni. Jadi mungkin saya akan perkenalkan dulu dengan produk skincare. Siapa yang di ruangan ini yang suka skincarean? Kakak suka skincarean? Cuci muka suka? Iya, cuci muka. Sikat gigi suka? Iya pasti. Ya, pasti ya. Jadi sebetulnya kita setiap hari pasti cuci muka. Itu Betul. udah skincarean Pak namanya. Oh gitu. Betul. Karena step pertama untuk kita bisa punya kulit yang sehat adalah kita harus dicuci wajahnya. Oh, iya. Jadi udah skincarean ya. Jadi siapa yang di ruangan ini yang tidak pernah cuci muka? Siapa yang di ruangan ini yang setiap hari cuci muka? Setiap hari cuci muka ya? Ya. Jadi kalau ngelihat saya supaya jangan ngantuk ya. Jadi waspada ya. Soalnya kenapa? Nanti di akhir acara saya akan bagi-bagi hadiah juga. Bukan hanya nanti Pak Arthur yang bagi-bagi hadiah, tapi saya juga bagi-bagi hadiah loh. Jadi harus menyimak ya. Oke, pencuci muka ini. Tapi hari ini saya nggak akan mencuci muka pakai ini. Jadi kita mau cucinya pakai air aja ya. Oke. Relax aja, boleh mic-nya taruh dulu aja. Oke. Nah, sebelum saya mulai mengotak-ngatik matanya kakak, izinkan saya untuk melakukan demo yang namanya demo vitamin C. Yodin. Bapak pernah tahu vitamin C? Yang di ruangan ini pernah tahu vitamin C untuk apa? Untuk apa? Vitamin C untuk diminum. Nah, kalau vitamin C ini adalah untuk digunakan di luar. Jadi kita memerlukan di luar dan juga di dalam. Ya, kalau ingin sehat luar dalam. Setuju nggak dulu teman-teman di ruangan ini? Kalau kita punya kulit yang sehat, artinya pasti organ tubuh juga sehat. Tapi nggak ada orang yang organ tubuhnya nggak sehat, itu punya kulit yang sehat. Setuju nggak? Setuju ya? Makanya kenapa kita harus mengkonsumsi produk dengan gaya hidup yang sehat supaya punya kulit yang sehat. Setuju dulu ya? Nah, kita lihat nih kehebatan vitamin C dari HDI gimana caranya. Yuk, saya dibantu oleh Desi. Oke, mungkin bisa di depan, Des. Nah, ya, ditaruh ya di tangan.
Ini adalah iodin. Kita berikan vitamin C. Langsung bisa hilang. Bukan sulap, bukan sihir ya. Coba kasih lihat sama kakaknya. Hilang? Oke. Lalu 1 tetes kasih iodin lagi nih. Hilang lagi? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali, 11 kali. Nah, di hitungan ke-10 baru akan lamban hilangnya. Jadi ini membuktikan bahwa HDI sudah bisa membuat vitamin C yang murni vitamin C yang bisa menghilangkan atau melindungi kulit kita dari radikal-radikal bebas. Ya. Jadi membuktikan mempercepat untuk proses iodinnya itu bisa dihilangkan seperti itu, ya. Oke, kita coba dengan mata. Tapi saya nggak pakai serum ini, saya cuma pakai day cream-nya. Ya, nanti kakak bisa rasakan seperti apa ya. Siap nggak? Boleh saya pegang-pegang? Oke. Nggak, jangan khawatir, saya oma, punya cucu 2 ya. Jadi jangan sampai berdebar-debar pegang-pegang saya. Oke, relax aja, duduk relax. Saya bersihkan dulu matanya. Nanti tutup aja dulu matanya. Ya, bayangkan sesuatu yang indah. Saya bersihkan dulu matanya. Mungkin teman-teman yang di ruangan ini yang pengen juga dapat eye treatment, silahkan bisa nanti jawab pertanyaan, kita kasih voucher gratis ya. Saya kasih day cream-nya. Jadi nanti kalau cuci muka pun juga bisa melakukan ini ya dengan jari manis ya. Coba rasain gimana rasanya kalau cuci mukanya seperti ini. Boleh kasih musik halus?
Oke, silahkan buka matanya. Beda? Kanan sama kiri? Iya. Apa bedanya? Lebih enteng mata kanannya, lebih seger. Ya, silakan turun. Iya. Oh, jangan, kasihan. Lebih enteng, lebih segar. Betul. Oke. Iya. Tadi waktu pas di treatment rasanya kayak gimana? Lebih rileks? Lebih rileks, betul. Iya. Jadi kerjanya tambah semangat nggak nanti kalau udah seperti itu? Semangat. Iya. Jadi kenapa? Jadi mungkin saya akan explain secara medisnya itu kenapa. Karena ada titik-titik acupressure yang tadi saya aktifkan sehingga oksigenasi ke pembuluh darahnya itu lebih lancar. Jadi makanya kenapa dia bisa lebih segar. Ya, sebelahnya lagi mau dilakukan lagi atau udah cukup sebelah aja? Cukup aja sebelah. Sebelah cukup. Aduh, saya baru ketemu ya. Nanti kalau mau dilanjutkan silakan di counter kita. Terima kasih. Lalu ya, terima kasih bantuannya. Iya. Betul? Serius? Nggak mau yang sebelah lagi? Enggak usah. Nggak usah. Apa-apa. Terima kasih. Terima Oke. Ya. Jadi teman-teman, sesuai dengan janji saya tadi, kalau ada yang mau melakukan eye treatment di counter kita, boleh jawab pertanyaan saya dulu ya. Ya, oke. Tadi ada slide biskin di depan. Itu bahan dasarnya itu bahan dasar dari apa? Ada yang bisa jawab? Ya, Ibu. Bu, Ya, Ibu lagi nih. Ya, yang ini ya. Iya. Bahan dasarnya apa, Bu? Apa? Oh, masih muncul. Iya, oke. Kesalahan Nanti bukan pada Ibu- penonton. Iya, kesalahan tidak pada penonton ya, kepada yang menampilkan slide. Cuma terima kasih ya Ibu ya, begitu menyimak sehingga bisa melihat, yang lain-lain belum melihat. Oke, dapat free eye treatment dari saya, nanti silahkan ke booth kami ya. Iya. Ada satu lagi hadiah lagi loh, sama ya. Mungkin ada yang mau lagi free eye treatment dari saya, boleh jawab pertanyaan? Ya, pertanyaannya apa, Bu? Ya, pertanyaannya tadi yang didemokan itu adalah produk yang apa? Produk apa ya? Yang tadi yang didemokan, yang tadi dengan iodin, ayo ada yang bisa jawab? Memperhatikan. Ya. Oke, Ibu. Vitamin C. Oke. Ya, tepuk tangan dulu ya untuk Ibu yang tadi. Oke, saya membuka pertanyaan ya, question and answer. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan atau enggak? Oke, ada yang mau tanya? Mungkin ada yang mau satu tanya, atau dua orang. silakan Silakan. mengajukan pertanyaan tentang produk perlebahan, tentang keluhan-keluhan kesehatan, bukan hanya dari produk skincare-nya, tetapi juga mungkin dari produk kesehatannya aja. Tadi Bapak MC ini udah menginformasikan, beliau pun juga adalah salah satu dari konsumen HDI ya. Saya berterima kasih sekali ya. Tadi udah belanja juga ya 2 paket. Hari ini paketnya udah habis loh. Seriusan? Iya betul. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan Oke. kan mungkin? Ada? Ada? Oke. Tidak ada. Oke, kalau gitu terima Ya, kasih. barangkali ya kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti menghubungi HDI, standnya ada di sebelah kiri saya di sebelah sana ya. Nanti Iya, bisa ketemu betul. juga dengan Pak Arthur ya. Arthur atau Ya. teman-teman di sana juga ya. Oke. Silakan terima banyak kasih. bertanya karena banyak informasi juga. Ya, bisa di. Oke, makasih banyak. Ibu, closing statement dari Ibu. Oke, closing statement dari saya. Jadi jangan sampai kita ada keluhan kesehatan baru mencari solusi. Betul. Nah, sebaiknya kita tahu apa yang diinginkan oleh tubuh kita. Contoh, kita ada sakit kepala, jadi jangan buru-buru untuk mencari painkiller. Jangan sama sekali menghilangkan rasa sakit, karena rasa sakit adalah surat cinta yang disampaikan oleh tubuh kita. Setuju. Untuk supaya kita bisa tahu sebetulnya apa sih yang dikeluhkan. Ya. Nah, jadi sebaiknya harus cari sumber sakitnya. Sakit kepala itu bisa bersumber dari berbagai macam keluhan.
Dari lambung bisa sakit kepala. Dari stres bisa sakit kepala. Tapi dari produk HDI itu sudah mencakup semuanya. Jadi Royal Jelly Liquid tadi udah dijelaskan oleh Pak Arthur bahwa dia bisa merelaksasi sistem syaraf. Nah ini mengapa sekarang ini orang begitu populernya untuk minum clover honey. Nah itu adalah membuat sistem pencernaan kita menjadi lebih baik. Kunci kesehatan yang utama adalah bagaimana kita bisa menjaga sistem pencernaan dengan lebih baik sehingga nutrisi yang kita serap bisa lebih sempurna. Jadi saran dari saya, jangan sampai kita sakit sehingga kita mencari solusinya, tetapi jagalah kesehatan kita sebelum kita sakit. Oke. Terima kasih Bu Tuti, luar biasa, boleh tepuk tangan ya. Nah, saya mau challenge nih untuk ibu bapak yang ada di sini ya. Sebetulnya ada caranya. Kapan kita perlu minum vitamin? Kira-kira. Termasuk madu. Kira-kira. Ya? Udah langsung aja. Oke, sebelum dijawab, kami mohon kehadiran Bapak Arthur. Mohon kembali, sama Ibu Tuti. Oke, mohon kembali ke atas panggung. Mohon kiranya bisa bersama dengan Bapak Dedi Mohon silakan Pak Arthur. Ada satu tanda terima kasih. Ibu Tuti dulu barangkali kami persilahkan. Kemudian Bapak Arthur sebelah sini. Oke. Terima kasih. Oke, silakan di foto ya. Oke, kita foto dulu. Oke, harus berempat. Kalau bertiga katanya Pak Mali. Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak, sukses. Terima kasih, sukses ya. Oke, terima kasih banyak. Baik, kami mohon berkenan Pak Arthur dan Ibu Tuti kembali. Jadi Ibu Bapak, cara minum vitamin justru jangan pada waktu mau sakit. Semakin mau sakit ya, penyakit Anda akan semakin terbakar. Kalau di TCM, saya juga TCM, sakit kepala itu ada 5 ya. Kalau sakit kepalanya migrain di samping, biasanya dari usus halus. Aneh ya, kalau dari kepala, jadi macam-macam tergantung. Kalau migrain obatnya cuma 1, tidurnya tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Harus deep sleep antara jam 10 sampai jam 1. Kalau lagi sariawan jangan pernah minum vitamin C. Kenapa? Sariawannya makin besar. Jadi ada tekniknya ya. Nah harus hati-hati juga bagaimana minum madu yang baik. Seperti saya minum madunya HDI. Ini murah meriah tapi juga orisinal ya. Kalau madu-madu yang lain saya takut. Jujur ya, saya takut.